Kalimin nasa qalila wa kalim rabbaka katsira la'alla qalbuka yarallaha ta'ala. Sedikitlah kalian berkalimat kepada manusia, bercakaplah pada Allah dengan percakapan yang banyak. Niscaya qalbumu mengenal Allah SWT. Kalimin nasa qalila wa kalim rabbaka katsira la'alla qalbuka yarallaha ta'ala. Masuk ini sulit. Berbicaralah pada manusia sedikit saja bicaranya. Tetapi bicara pada Allah, bicara yang banyak. Niscaya qalbumu mengenal Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. La khawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana aftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka ma'rifataka. Yang saya muliakan para kiai, para punyai, para asatidzah, ibu bapak, ikhwan akhwat, hadirin hadirat rahimakumullah, juga yang saya muliakan pengurus masjid, ya, seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Ma'arif, mudah-mudahan dimuliakan Allah SWT. Syukur alhamdulillah atas berkah limpah rahmat Allah SWT kita jadi tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kebaikan semacam ini tetap istiqomah dalam diri kita masing-masing. Allahumma amin. Dan juga doa-doa yang telah terbacakan tadi dari awal sampai akhir doa tadi, mudah-mudahan terkabulkan untuk kita semua, keluarga kita semua, dan anak dzurriyyah kita semua. Barakati mursyidina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang mulia ini bisa menyebabkan kita semakin hari hidup kita semakin damai, semakin bahagia. Apapun yang menerpa diri kita itu tidak lepas dari kodok-kodok Allah SWT. Karena itu kalau kita tidak merasakan kebahagiaan di situ, maka kita rugi sendiri. Dirasakan sajalah hidup ini bahagia, apapun yang terjadi.
Sebab hidup ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini perjalanan kembalinya seorang diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya perjalanan ini bahagia dan selamat sampai tujuan nanti, maka di dalam perjalanan ini kita harus bersama dengan yang kita tuju. Siapa? Saya ulangi lagi. Hidup ini perjalanan menuju Allah SWT. Kembalinya seorang diri kepada Ilahi. Supaya perjalanan ini bahagia, tenang, damai, selamat sampai tujuan kita, maka dalam perjalanan ini kita harus bersama dengan sama dengan ayo guru mursyid mengajari kita supaya kita senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu, Masya Allah, kita ini sudah berkali-kali hadir, sudah, ini hari apa? Akad ya? 2 kali ini. Syukur Alhamdulillah, terima kasih pada para panitia, para penggerak-penggerak kegiatan ini, sehingga kita punya kesempatan untuk hadir semacam ini. Karena itu sebelumnya saya tanya dulu, kita ini setiap saat diajari oleh guru untuk munajat, Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi a'tini mahabbataka ma'rifataka. Ya Allah, hanya Engkau yang kami tuju, ridhomu yang aku cari. Beri aku kemampuan senantiasa cinta kepadamu dan mengenal kepadamu, kenal kamu. 4 ini mana yang paling mudah atau mana yang paling sulit? Ulangi lagi ya. Ya Allah, hanya Engkau yang aku tuju, ridhomu yang aku cari. Beri aku kemampuan untuk senantiasa cinta padamu dan kenal kepadamu. Mana yang paling sulit? Kenal padamu. Kenal padamu. Padahal kenal itu katanya sampai mengatakan awaluddin. Awaluddin ma'rifatullah. Awal sebuah agama itu harus kenal dulu siapa Allah itu. Baik. Maukah panjenengan saya tunjukkan teknis atau pengalaman seorang untuk mengenal Allah? Jawabannya? Sahabat di antara menyampaikan semacam ini. Bapak Ibu, Mu'adz bin Jabal. Statement ini disampaikan oleh seorang sahabat yang namanya Mu'adz bin Jabal. Supaya nanti ini bisa kenal Allah, katanya gini. Kalimin nasa qalila wa kalim rabbaka katsira la'alla qalbuka yarallaha ta'ala. Sedikitlah kalian berkalimat kepada manusia, bercakaplah kepada Allah dengan percakapan yang banyak. Niscaya qalbumu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalimin nasa qalila wa kalim rabbaka katsira la'alla qalbuka yarallaha ta'ala.
Masa ini sulit. Berbicaralah pada manusia sedikit saja bicaranya. Tetapi bicara pada Allah, bicara yang banyak. Niscaya kolbumu mengenal Allah. Ini sulit apa malas? Ya sulit ya malas. Ya, tergantung pada kemauan. Ya. Agama itu tidak sulit. Mana agama yang sulit? Kemarin dibahas bahwa perintah Allah itu kerjakan sesuai dengan kemampuan. Artinya Allah tidak maksa di luar kemampuan hambanya. Hamba diperintah yang mampu saja. Tadi, hai saudara-saudara sekalian, ini ada kesempatan berjariah. Oh, ya. Di Masjid mana sih? Al-Babror diletakkan di Pandila. Itu pun semampunya. Apa saja. Sholat katanya sulit. Ya, sulit dengan sholat, paling sulit. Karena sholat itu menghadap batin dan lahir. Lahir dan batin. Lah mampu kerjakan dengan berdiri. Kalau nggak mampu, duduk. Kalau nggak mampu duduk, ya baring. Kalau nggak mampu baring, kedip-kedip yang disolati. Iya. 5 rukun Islam itu juga semua yang mampu saja kerjakan. 5 itu. Yang tidak mampu tidak disuruh oleh Allah. Kecuali nomor 1. Apa? Syahadat. Ya. Artinya syahadat itu kalau kita laksanakan dengan benar, maka keempat yang lain akan bisa terkerjakan. Ya tadi itu. Kalau yang 1 ini kita bisa kerjakan dengan baik, maka 4 yang lain akan bisa kita kerjakan meskipun tidak sempurna, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena nomor 1 dan nomor 2 tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun bagi seorang muslim. Yang ketiga, keempat, kelima itu orang-orang khusus. Untuk semua muslim itu nomor 1 dan 2 harus kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Nah, nomor 2, nomor 3 itu apa? Masa puasa. Zakat. Zakat kalau punya, kalau nggak punya menerima zakat. Itu pun 1 tahun sekali. Ya, 1 tahun sekali. Puasa, kalau nggak mampu di Ramadan, bisa dikerjakan di luar Ramadan. Bahkan yang sakit permanen bisa bayar, ya. Apalagi haji, kewajibannya hanya seumur sekali. Waktunya juga berapa hari? 3 hari, 4 hari dia. Itu. Tepatnya juga di sana. Di Palembang, tidak kita haji di Palembang. Ya itu. Nah. Kalau tadi dikatakan kalim robbaka katsiro, apa yang dimaksudkan ini? Berbicaralah pada Allah dengan banyak. Maksudnya apa ini? Zikir pada Allah SWT. Dekat.
mengingat. Perintah zikir ini perintah yang tidak bisa ditolak oleh manusia, kecuali manusia itu sudah berubah akalnya. Jadi zikir ini perintah yang memang tidak ada penolakan, karena zikir itu kewajiban semua manusia. Tadi dikatakan syahadat tadi. Cara zahir, cara syar'i, syahadat itu bisa kita laksanakan hanya 5 kali sehari semalam. Di mana? Sholat asyhadu alla ilaha, yaitu pada bacaan tahiyat akhir, karena itu rukun. Nah, rukun kaulinya at-tahiyyatul sampai akhir rukun. Jadi, nah hakikatnya syahadat itu setiap saat. Syukur kita semua bisa melakukan semacam itu. Yang mana? Ya ini. Nah, itu tadi namanya, katanya Kang apa tadi? Mu'adz bin Jabal, berkatalah pada Tuhanmu dengan perkataan, berkalimatlah, bercakap-cakaplah dengan Tuhanmu dengan percakapan yang banyak. Yang mana? Ya ini. Masya Allah. Nah cuma kita ini sangat riskan dipengaruhi nafsu. Nah nafsu diri ini dipegang sarana untuk masuknya godaan-godaan dari musuh kita, iblis dan setan itu. Tidak lewat apa, lewat nafsu sendiri. Padahal nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Karena ada nafsu itulah manusia nanti kualitasnya bisa mengguli para malaikat. Malaikat tidak punya nafsu. Kalau malaikat itu sujud terus. Orangnya ruku terus. Ya kan hujan. Nah sekarang ini libur, gak hujan. Umpamanya, kok melecehkan malaikat ya. Itu. Tapi manusia multi, karena nafsu tadi, karena harus dikendalikan. Saya tadi bincang-bincang dengan bapak yang kita sebelah itu, udah apa? Ayolah kita rasakan bahagia itu. Sebab kalau kita tidak rasakan bahagia, salah sendiri. Nah, kalau kita nanti semacam itu, apapun yang terjadi sudah kembalikan kepada zat yang mengatur hidup ini. Apapun yang terjadi, itu nanti akan bahagia. Sebab Bapak Ibu, kita hidup ini memang dua isinya. Kalau enggak sakit ya sehat. Kalau nggak bahagia ya susah. Apalagi? Apa? Iya, pokoknya itu. Kaya miskin, senang susah, itu pasangan. Nah, kalau tadi ya. Tadi saya tertidur, apa? Pak Kori mau baca apa tadi? Surat Muluk ya? Iya, Muluk ya. Kok dengar apa rokaat itu baru plus saya dengar. Ayat berikutnya itu tadi kan, Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Jadi mati dan hidup itu memang ciptaan Allah SWT untuk apa? Bagi ujian. Dia baluakum. Ujian. Nah untuk apa sih Allah menguji kok gak yang enak-enak saja? Katanya Mar-Rahman Rahim. Ya sudah ada bedanya nanti manusia itu. Supaya manusia itu kembali kepada ajaran-ajaran Allah. Supaya kembali dalam kebenaran. Kalau gak gitu, labaghaw fil ard, lacut manusia. Gak karpe dewe. Di surat Al-A'raf 168 itu Allah menyampaikan ini. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Jadi aku uji manusia-manusia itu. Mereka balawnahum, aku uji mereka itu yaitu manusia-manusia dengan suatu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, yang menyenangkan dan yang menyedihkan. Supaya apa? Supaya manusia kembali kepada ajaran yang benar. Tadi saya ajak, mari apapun terjadi itu kembalikan pada kita. Artinya kita rasakan dengan bahagia, kesenangan. Mengapa demikian? Karena dalam ayat lain Allah mengingatkan ma'asobakal hasanatin faminallah. Apapun yang menimpa dirimu ma'asobaka min hasanatin faminallah. Jadi apa saja yang menimpa dirimu dalam yang bahagia-bahagia, yang senang-senang, itu dari Allah, yang baik-baik dari Allah. Tapi yang sayyi'ata, apa saja menimpa dirimu yang tidak menyenangkan, itu dari dirimu sendiri. Jadi apapun yang terjadi, yang terasakan, yang baik-baik dari Allah SWT, yang tidak baik, tidak menyenangkan, itu dari dirimu sendiri. Mengapa demikian? Karena semua manusia diciptakan dalam awalnya dalam keadaan keseimbangan, seimbang. Lahir batinnya seimbang. Karena itu tadi ayat berikutnya nanti ada keterangan. Coba perhatikan. Mana ciptaan Allah yang tidak seimbang? Allah menciptakan langit dan bumi, semuanya ciptaan dalam keadaan seimbang. Coba lihat kembali sampai 2 kali. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak seimbangan, itu nanti dari manusia tersendiri. Ini surah Ustaz apa itu? Dia itu sering membacakan ayat yang wara fasadu fil bari wal bahr gitu ya. Bima kasabat dinas. Ternyata kerusakan di bumi dan di laut itu akibat perbuatan tangan manusia. Nah itu dia ada kata Nabi Muhammad dzikruhum alladzi yudillah, sedikit dari akibat perbuatan manusia itu yang digunakan untuk menimpa dirinya itu. Bukan semua perbuatan yang salah, enggak. Sebagian perbuatan manusia yang salah itu nanti dirasakan manusia. Yudhikohum ba'dalladzi amilu. Hanya sebagian dari apa yang diperbuatkan yang rusak tadi untuk ditimpakan pada manusia. Untuk apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali pada yang benar. Supaya sadar. Nah, manusia juga gitu. Supaya kembali apa diri kita. Kembali pada yang benar. Berarti ada yang salah dalam diri manusia ini. Nah, dalam diriku ini. Maunya Allah semacam itu.
Karena itu Bapak Ibu, kalau kita hidup ini dengan ya Allah Ta'ala, kenal dengan Allah SWT, maka hidupnya nanti senantiasa bahagia. Karena itu dalam statement Mu'adz bin Jabal tadi, kalau kita ingin kenal Allah, maka yang banyak berbicara, berkalam, bertatap muka dengan Allah Rabbaka, Tuhanmu. Pada manusia sedikit saja. Mudah-mudahan dengan ajaran diberikan oleh guru mursyid kepada kita ini, ya dzikir. Ayolah, dzikir yang kalau tadi dalam mangkoba supaya dawam berzikir. Dawam itu terus menerus. Kalau ini jalan terus, maka tidak ada yang nggak bahagia. Ini jalan terus, maka dia akan bahagia. Mengapa? Karena nanti paham, kembalikan. Bukan karena apa-apa, karena ini. Karena diatur oleh ini. Karena diuji oleh ini. Sehingga nanti aktifnya di dalam kolbu nanti, itu nanti bisa meninggikan kualitas, seperti kualitas ibadah. Umpamanya ada sirkuler atau kotak yang tujuan untuk jariah dari mimbar tadi. Nah, kemudian ingin menyampaikan sesuatu di situ. Nah, ini ada semacam ini dimasuki oleh iblis. Oh, gila aku, bang, lihatan. Coba diapakan? Dilihat oleh manusia. Kalau semacam itu, kalau zikir bukan itu, karena ini, kan diperintah ini. Dikembalikan sini. Termasuk sholat juga gitu nanti. Sholat dalam waktu imamnya apa makmumnya pasti digoda oleh iblis. Mengapa kau digoda? Dimasuki iblis. Ini enggak zikir. Kalau zikir tidak akan masuk. Bahkan nanti iblis mau masuk, mau goda, karena ini jalan dari jauhan dia terpental. Itulah suatu riwayat baginda Rasulullah SAW pernah dibukakan, ya senantiasa dibuka ya, dalam masjid. Iblis itu menggoda yang sholat, yang tidur nggak digoda. Ditanya, iblis, kenal ya, iblis, mengapa kamu menggoda yang sholat? Yang tidur itu, tidur tidak saya goda karena dia zikir pada Allah SWT. Tidak berani, karena yang disebut di sini jeragan pengatur hidup ini, Rabbul Alamin, Rabbul Alamin, pengatur hidup di sini. Karena itu kalau orang berzikir ini, maka orang itu hakikatnya sudah bersama dengan zat yang mengatur hidup ini. Maka dia nanti tahan bantingan, punya keyakinan yang kuat bahwa saya di backup oleh yang mengatur hidup ini. Itu. Semuanya kembali ke zikir. Nah, ini jalan kalau kita diajari oleh pangarsa, ininya lisannya dilatih. Karena rusaknya ruh ini, kolbu ini, itu dari pendengaran, ucapan, penglihatan, dan tingkah laku dari zahir. Maka agar ruh nanti tidak balas dendam, kita sucikan dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha yang digurukan semacam ini. Mengapa kok itu digurukan? Karena Rasul pernah menyampaikan, mangkola la ilaha illallah wa maddaha. Barang siapa mengucapkan, mengamalkan la ilaha, tinggal manjangkan la-nya, ngerti maksudnya mengapa dipanjangkan, digurukan,
Maka kata Nabi, hutimat lahu arba'a alafin tabim. Maka orang itu dihapus 4.000 macam dosa besar. Suatu keterangan ada sarahnya, kalau orang tidak punya dosa besar, maka dosanya diberikan pada parlur, bapaknya, bapaknya. Kalau semuanya tidak punya, diberikan pada duriah-duriahnya, keturunan-turunannya, anak-anaknya. Tidak punya, diberikan pada tangannya. Itu sebagai motivasi bahwa kita ini tidak main-main diajari di Pangarsa Mursyid ini mengamalkan la ilaha illallah. Maka nanti kalau kita semacam ini dzikir sudah lama kok belum berpengaruh, kata Pangarsa, kalau dzikirmu belum banyak berpengaruh pada karakter, akhlak, pada lebih baik. Karena saat Anda berzikir, pikiranmu menuju selain yang kamu zikiri. Saya ulangi. Zikir ini kalau belum berpengaruh pada karakter dan merubah akhlak pada akhlak yang lebih baik, di saat zikir, pikiranmu tertuju pada selain yang kamu zikiri. Siapa zikiri? Pada ini. Maka beliau menyampaikan zikir barengkan la ilaha illallah, la ilaha, itu latihan saja. Bahkan nanti kalau sudah top, tidak hanya detik, maka tersambung jadi wali sampean. Kalau cukup saya wali murid saja. Mudah-mudahan sedikit keterangan ini bisa manfaat, bisa mendorong kita untuk lebih giat, lebih istiqomah, sehingga kita benar-benar merasakan nikmatnya zikir, termasuk dalam hidup pada Allah SWT. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.